Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fillah, azani wa jazakumullah. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita, nikmat Islam, iman, nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Amin. Dan di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fikih Muyasar. Dan kita masih di kitab zakat. Kemudian sekarang kita masuk di Al-Mas'alatul Khamisatu. Permasalahan yang kelima. Fil amwal allati tajibu fiha az-zakatu. Adalah harta yang wajib untuk dizakati. Yang mana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas satu poin, tapi kita ulangi kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Fil amwali allati tajibu fiha az-zakatu. Harta yang diwajibkan untuk dizakati. Tajibu zakatu fi khamsati ajnasin minal amwali. Zakat itu wajib dalam 5 jenis dari harta-harta. Wahia yaitu yang pertama bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah hewan ternak. Hewan ternak. Wahia al-ibilu wal baqaru wal ghunamu. Jadi yang termasuk hewan ternak yang dizakati adalah ibil, yaitu unta, kemudian bakor, sapi, ghanam, kambing atau domba. Ini adalah 3 jenis yang harus atau wajib dizakati. Adapun selainnya maka tidak ada kewajiban untuk zakat. Jadi misal kita ternak kelinci, kemudian ternak ayam atau rusa atau yang lainnya, itu tidak ada kewajiban untuk dibayarkan zakatnya kecuali kerbau. Jadi kerbau itu sebagian ulama secara anatomi itu disamakan dengan sapi sehingga dia zakatnya nanti masuk ke bakor atau sapi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin, tidaklah dari pemilik ibil unta, wala bakorin, pemilik sapi, wala ghanamin, pemilik kambing, la yu'addi zakataha, ketika mereka tidak menunaikan zakatnya, illa kecuali ja'at yaumal qiyamah, maka hewan-hewan itu akan mendatangi diri dia pada hari kiamat. A'dhama makanat, yang secara ukurannya itu lebih besar daripada ketika dia di dunia. Wa asmanahu, dan lebih gemuk. Tantuhuhu bikuruniha, yang hewan-hewan tadi itu akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Wa tata'uhu bi adlafiha, kemudian akan menginjak-injak dengan kaki-kakinya. Kullama nafadat ukhroha, maka tatkala selesai hewan yang paling akhir, adat alaihi awwalaha, maka hewan yang pertama memulai kembali.
hatta yuqdo bainan nasi, sampai ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Jadi ini adalah penjelasan bagi kita semua bahwasanya 3 jenis hewan ini itu harus ada zakatnya atau harus kita zakati ketika sudah sampai nisab, kemudian sampai haulnya, jumlahnya memenuhi, kemudian dari tahunnya itu juga sudah terpenuhi. Selain ini tidak ada zakatnya. Jadi selain hewan ini tidak ada zakatnya. Ini adalah yang pertama, hewan yang dizakati. Kemudian tanian yang kedua, anak dan yaitu alat tukar. Wahuma adz-dzahabu wal fiddah. Alat tukar ini ada 2, yaitu emas dan perak. Karena di zaman Nabi alat tukar itu ada emas, perak. Emas yaitu disebut dengan dinar, kemudian perak itu dengan dirham. Jadi uang dinar, uang dirham itu untuk tukar barang, ya, untuk pembelian. Wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma minal amalatil alwaraqiyati almutadawilati al-yaum. Begitu pula yang sama fungsinya dengan 2 alat tukar tadi, emas, perak. Berarti kalau sekarang adalah uang. Jadi uang itu juga ada zakatnya ketika nanti sudah sampai nisabnya, yaitu 1 haul atau haul 1 tahun tidak berkurang nilainya, kemudian nisabnya itu sudah sampai. Nanti akan kita pelajari nisab uang itu berapa, atau nisab emas perak itu berapa. Yang jelas emas, perak, uang itu ada zakatnya. Ada zakatnya. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna dzaba. Adapun orang-orang yang menyimpan emas, wal fiddata, yang menyimpan perak, wala yunfikuna fi sabilillah, kemudian mereka tidak infakkan fi sabilillah, maksudnya tidak dibayarkan zakatnya, fabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka dengan adab yang pedih. Kalau dinar berapa yang kita ketahui? 20 dinar ya. 20 dinar berarti sekitar 80-an lebih sedikit gram emas. Kemudian dirham itu 200 dirham, itu sudah ada zakatnya. Kalau uang itu sebagian ulama mengikutkan nisab kepada emas, kemudian sebagian mengikutkan nisab kepada perak. Ya, kepada perak seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat untuk detailnya berapa untuk nisab-nisabnya, karena kita baru masuk ke jenis barangnya terlebih dahulu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dzahabin, tidaklah pemilik emas, wala fiddatin, dan juga pemilik perak, la yu'addi minha haqqaha, ketika dia tidak menunaikan haknya, tidak dibayarkan zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti di yaumul qiyamah, sufihat lahu sofaihu min narin, maka akan dibuatkan lempengan-lempengan dari neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian akan dipanaskan di atasnya di neraka jahanam. Fayuqwa biha janbuhu, kemudian lambungnya akan disetrika. Wajabinuhu, keningnya juga akan disetrika. Wa dhahruhu, punggungnya juga akan disetrika. Kullama barodat, ketika sudah dingin, ruddat lahu, maka akan dikembalikan lagi. Jadi panas kemudian dingin diulangi lagi, panas dingin diulangi lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfas sanatin, di satu hari yang satu harinya, pada hari yang satu harinya itu kadarnya seperti 50.000 tahun.
Jadi berhari-hari akan disiksa, disetrika terus-menerus, waliyadzubillahi min dzalik, yang perharinya itu hitungannya berapa? 50.000 tahun. Padahal kita tahu bahwasanya semenjak Nabi diutus sampai sekarang itu baru berapa? Hampir 1.500 tahun, 1.400-an tahun lebih sampai sekarang. Ya, kemudian Nabi Adam itu kurang lebih berapa? Nabi Adam mungkin 4.000 atau 5.000 tahun sebelum Masehi, sekitar itu. Nah, kalau 50.000 tahun, ya, sehari itu hitungannya 50.000 tahun, naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya nanti kalau kita memang sudah waktunya untuk bayar zakat, harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau kita punya hewan ternak tadi, ancamannya seperti itu. Ya, diinjak-injak oleh ternak kita, kemudian kita diseruduk oleh ternak kita. Kemudian kalau kita memiliki emas, perak, uang, tidak kita keluarkan zakatnya, maka kita akan disetrika berhari-hari, yang perharinya itu seperti 50.000 tahun hari di hitungan di dunia ini. Kemudian yang nomor 3, urudut tijarah, barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan ini juga ada zakatnya. Ya, kalau kita dagang, kita lihat kalau nanti sudah sampai nisabnya, kemudian sampai haul 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakatnya. Kalau saya jualan pentol cilot misalnya, ya kalau itu nanti sudah sampai sekian gerobak, sekian ini, itu akan nyampe nisabnya, sehingga itu harus dibayarkan zakatnya. Wa yaqulu ma'u'idda lil bai'i wasyira', adalah semua yang dipersiapkan untuk jual beli, li ajli ribhi, yang di situ ada keuntungannya. Jadi kita punya toko, itu dihitung uangnya berapa, piutangnya berapa, kemudian barang-barang di dalamnya berapa. Kok setahun itu enggak turun nisabnya, berarti sudah ada kewajiban zakat. Liqauli ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah kalian, min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah kalian dari hal-hal yang baik yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan di dalamnya. Jadi kalau memang kita infak, itu harus dari yang baik, bukan dari yang buruk, dari yang baik. Kita tahu bahwasanya orang-orang jahiliyah kafir Quraisy dulu ketika akan merenovasi Ka'bah, itu mereka paham jangan diambil dari hasil zina, jangan diambil dari hasil rampok, jangan diambil dari hasil yang haram. Itu mereka paham. Karena apa? Untuk renovasi Ka'bah itu adalah sebagai wujud ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad dzakara 'ammatu ahlil ilmi, dan sungguh telah menyebutkan keumuman ahlul ilmi, annal murada bihadil ayah, yang dimaksud dengan ayat ini zakata urudit tijarah, adalah zakatnya barang-barang perdagangan. Jadi perdagangan ada zakatnya. Kemudian yang keempat, al-hubub wa thimar. Hubub, thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Al-hubub yakulu habbin muddakharin muktatin min syairin wa qamhin wa ghairihima. Jadi maksud dengan hubub, biji-bijian, adalah semua biji yang bisa disimpan. Bisa disimpan. Muktatin dianggap sebagai bahan pokok. Dianggap sebagai bahan pokok. Kalau itu enggak dianggap bahan pokok, maka tidak ada zakatnya. Di sini disebutkan contohnya, jadi seperti syair wa qamhin, seperti gandum. Seperti gandum itu ada zakatnya. Wa ghairihima, dan selainnya. Berarti kalau di kita apa ini kira-kira biji-bijian? Ya, seperti beras. Karena bisa disimpan, dia berupa biji, kemudian bisa disimpan dan dia bahan pokok. Kemudian yang lain, jagung misalnya. Atau yang lainnya, yang itu memang bisa disimpan, kemudian merupakan bahan pokok.
kemudian dia berupa biji-bijian, itu ada zakatnya. Wathimar, buah-buahan, wahya at-tamru waz-zabib, adalah kurma, tamar kurma kering. Waz-zabib, zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan, kismis. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang lain, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan bayarkan haknya, berarti keluarkan zakatnya di hari kalian memanennya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa bima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al usuru. Di dalam apa yang terairi oleh langit, berarti kena air hujan. Wal uyun, yang kena mata air. Au kana athariyan, atau atharian, dijelaskan di sini, alladzi yashrabu bi'uruqihi min ghairi sakyin, yaitu tumbuhan yang dia itu bisa menyerap air dengan akar-akarnya tanpa harus disirami. Kemudian au yakunal ma' qoriban minhu fayashrabu uruqi, atau air itu dekat dengan dia, dekat dengan tanaman tadi. Kemudian bisa menyerap dengan akar-akarnya. Kalladzi yakunu qoriban minal anhar, seperti tanam-tanaman yang dekat dengan sungai, dekat dengan rawa, bendungan dan seterusnya. Maka al-usuru itu disebut atharian, ya atharian. Al-usuru zakatnya adalah berapa? 1/10. Berarti berapa persen? 10%. Itu kalau dari alam, dari air hujan, dari mata air, dari sungai dan seterusnya. Fabima suqiya binadhi, adapun yang terairi dengan an-nadhi, dijelaskan di sini, yakni al-ibil allati yahmilu 'alaiha al-ma' li saqi zar'i, adalah unta yang membawa air untuk mengairi tanaman. Berarti yang terairi dengan hewan-hewan peralatan atau yang lainnya. Jadi bermodal. Nisful usuri adalah setengah dari 1/10, berarti 1/20. Berarti berapa persen? 5%. 5% zakatnya. Dan bedanya kalau hubub wa thimar ini untuk tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan sama biji-bijian ini tidak nunggu haul. Ya, tetapi ketika sudah sampai nisab, kapan dia memanen, maka itu dizakatkan. Ini beda dengan nakdan sama bahimatul an'am tadi. Kemudian yang nomor 5, al-ma'adinu warikaz, bahan tambang. Warikaz yaitu harta karun. Jadi bahan tambang, harta karun. Wal ma'adinu hiya kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhlaqu fiha. Jadi maksud dengan ma'adin yang ada zakatnya di sini itu adalah bahan tambang. Bahan tambang adalah semua yang keluar dari bumi ini, yang dia sudah terciptakan, sudah ada. Min ghairi wat'i wadi'in mimma lahu qimatun, tanpa dibuat-buat, tanpa diupayakan. Jadi memang sudah ada di dasar bumi ini, di dalam bumi ini. Tapi ada qimahnya, ada nilainya. Kadzahabi, seperti emas, bahan tambang berupa emas, wal fiddati, perak, wan nuhasi, tembaga, wa ghairi dzalika, dan selainnya. Ini adalah bahan tambang yang ada zakatnya. Warikas, adapun rikas, harta karun, huwa ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliyah, adalah apa yang ditemukan di dalam bumi dari timbunan orang-orang jahiliyah. Kalau di kita disebut rikas itu harta karun. Dimanapun kita nemukan maka itu harta
Karun. Karun itu diambil nama Korun. Korun itu berada di Mesir. Korun adalah orang yang sangat kaya. Ya, ketika itu sangat kaya. Kunci-kunci dari gudangnya itu dipikul. Berapa orang? 8 orang. 8 orang yang sangat kuat itu nggak kuat. Baru kuncinya saja, belum barang-barang yang ada di dalamnya. Tapi karena dia kufur kepada Allah Ta'ala, tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, akhirnya semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagian sampai di Indonesia ini. Kayaknya. Sehingga dinamakan harta karun, hartanya korun. Nggak tahu sampai sini itu bagaimana jalannya. Pakai kargo. Wa dalilu wujubi zakati fil ma'adini warrikas. Adapun dalil wajibnya zakat bahan tambang dan harta karun umumu qaulihi ta'ala. Umumnya keumuman firman Allah Ta'ala, anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi syahid buktinya atau penguatnya di sini adalah wa mimma, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Qala al-Imam Al-Qurtubi fi tafsiri, yakni an-nabat wal ma'adin warikas. Jadi yang keluar dari bumi ini adalah nabat, tumbuh-tumbuhan tadi, biji-bijian dan buah-buahan. Ma'adin, bahan tambang. Warikas adalah harta karun. Walikali sallallahu alaihi wasallam wa fi rikas al-khumusu. Dalam zakatnya rikas, harta karun itu adalah khumus 1/5. Berarti berapa persen? 20%. Ya, 20% itu adalah zakatnya. Wa asma'atil ummatu ala wujubi zakat fil ma'adin. Kemudian umat ini telah berijma', telah bersepakat bahwa wajibnya zakat pada bahan tambang. Jadi dijelaskan ada 5 ini yang ada wajib zakatnya. Adapun selainnya maka perlu dalil entah dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian orang itu mengatakan seperti profesi itu juga ada zakatnya. Contohnya apa? Gaji. Dari gaji itu ada zakatnya, sehingga mereka keluarkan zakat dari gaji itu tiap bulan. Dari 5%-nya dipotong dari instansi. Kalau instansinya itu Islami, tanda petik Islami, pengennya Islami, jadi itu langsung dipotong 5%, 5%. Untuk apa? Bayar zakat gaji, zakat mukafah. Dan ini tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena zakat itu, gaji itu kan berupa uang. Uang harus sampai nisab dan haulnya. Haul itu berarti tersimpan selama berapa? 1 tahun. Kemudian nisabnya uang itu kalau kita pakai dikiaskan dengan emas, berarti sekitar 80-an gram emas. 1 gramnya berapa mas sekarang? Emas tua, bukan STW, bukan yang nom. Sekitar berapa? Anggap 800.000. 800.000 kali 80-an berarti sekitar 60-an juta. Jadi kalau kita punya uang 60-an juta di tabungan kita, 60 juta, kemudian selama setahun tidak berkurang, maka ada zakatnya yang harus kita bayarkan. Ya, zakatnya berapa? 2,5%. Tadi minta maaf, potongannya 2,5% ya, bukan 5% di beberapa kantor, instansi dan seterusnya yang tanda petik Islami tadi. Seperti itu. Tapi ini tidak ada dalilnya. Ya, kecuali itu merupakan infak sedekah ya silahkan aja, tapi jangan disebut sebagai zakat. Kalau infak sedekah terserah, mau bulanan, mau pekanan, harian boleh, mau setengah tahunan, mau tahunan juga boleh, bebas infak sedekah. Tapi kalau zakat itu butuh dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjut al-mas'alatu sadisatu. Permasalahan yang keenam, fil hikmati min ijabi zakati wa ala man tajibu syurutu jubiha. Adalah tentang hikmah wajibnya zakat
dan siapa yang wajib zakat. Surut atau syarat-syarat wajibnya zakat apa saja. Yang pertama, al-hikmatu fi ijabi zakati, hikmah dibalik kewajiban adanya zakat. Syuriat az-zakatu li hikamin samiyatin. Disyariatkan zakat ini karena ada hikmah yang luar biasa. Ya, hikmah yang sangat mulia. Wa ahdaf nabilah, tujuan-tujuan yang sangat baik, sangat mulia. La tuhsa kathrotun, dan itu sangat banyak dan tidak terhitung. Di antara hikmah dan tujuan adanya kewajiban zakat ini. Minha di antaranya yang tersebut di sini, yang pertama tathhirul mal wa tanmiyatuhu, adalah untuk membersihkan harta dan untuk mengembangkan harta. Membersihkan, mensucikan harta, karena kemungkinan harta yang kita dapatkan itu tidak semua 100% halal. Mungkin ada haram-haramnya dikit, terutama kita yang berdagang. Terutama kita yang dagang itu untuk 100% halal itu bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah. Kemudian tanmiyatuhu, untuk mengembangkan. Karena dengan memperbanyak sedekah, infak zakat, insya Allah harta itu akan semakin berkembang, semakin banyak. Wa ihlalul barokah fiha, kemudian untuk menghasilkan barokah. Ihlalul barokah, untuk menghasilkan berkah. Karena yang dimaksud dengan berkah itu, apa berkah itu? Ya diberkahi Allah, maksudnya apa? Ya kita sangat bisa memanfaatkan harta tersebut, uang tersebut. Dipakai ibadah juga enak, kemudian membuat kita sehat juga, kemudian enak dimakan, kemudian membuat diri kita tenang, kemudian hasilnya sangat bermanfaat untuk kita, keluarga kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Itu namanya berkah. Namanya berkah. Kalau tidak berkah, ya nggak tahu, tiba-tiba hilang atau gajinya besar, kemudian akhirnya pengeluarannya nggak jelas. Ada salah satu teman itu gaji 40 juta sebulan. 40 juta sebulan. Kemudian tip harian itu antara 1 sampai 2 juta. Anggaplah 2 juta biar enak ngitungnya. 2 juta kali 30 hari berapa? 60, 40 sama 60. Sudah berapa? 100 juta coba. Ya, tapi tidak membuat dia kayak nggak tahu habisnya kemana, dia sendiri juga nggak paham. Nggak paham karena dia merasa ini jalannya banyak yang haram. Banyak yang haram yang dia dapati. Padahal 100 juta coba. Ya, itu bukan angka yang sedikit. Itu kalau buat beli mie ayam itu sudah bisa buat adus keramas sak bakule. 100 juta, tapi dia merasa ini bukan suatu hal yang berkah. Bukan satu hal yang berkah. Wa dhihabi syarrihi, di antara hikmah tadi adalah untuk menghilangkan keburukannya, keburukan harta. Wa wabaihi, kotoran-kotoran harta singkirkan. Wa wiqayatuhu minal afati wal fasad, kemudian untuk menjaga harta tadi agar tidak lenyap, tidak rusak. Rusak itu maksudnya bangkrut atau tiba-tiba hilang, lenyap dan seterusnya. Nak banjir habis kan juga bisa, gempa rontok habis juga bisa. Tapi dengan bayar zakat itu harapannya harta tadi adalah lebih suci, kemudian terus bisa berkembang. Ini adalah hikmah pertama ketika kita bisa membayar zakat. Ini kayaknya sering bayar zakat semua kayak ini. Atau malah diberi zakat. Zakat fitrah. Kemudian yang kedua, tathhirul muzaki minasuhi wal bukhli. Untuk membersihkan muzaki, kalau kita katakan muzaki berarti orang yang membayar zakat. Kalau orang yang menerima zakat itu mustahik biasanya, orang yang berhak. Nah, untuk membersihkan, mensucikan muzaki dari suhwal bukhl, dari kikir, dari bakhil. Kikir, bakhil. Kalau kita punya uang 100 juta, kita zakatkan, berarti zakatnya berapa? 2,5 juta. Ya mungkin nggak begitu terasa banyak, nggak apa-apalah 2,5 juta. Tapi kalau uang kita 1 M, yang kita keluarkan berapa? 25 juta. Mungkin ada di antara kita di total dagangan kita bisa nyampe 1
M. Kemudian 1M, kemudian kita keluarkan 25 juta kan kita 25 juta. Banyak ini 25 juta. Banyak 25 juta. Kalau 2,5 nggak begitu terasa. 25 juta dikasihkan orang. Golek ya susah 25 juta ini. Maka kalau kita bisa bayar zakat, terhindar dari suhwal bukhal. Biar tidak bakhil. Karena ini memang bukan harta kita, ini harta orang lain. Ya, bukan harta kita, ini harta orang lain. Wa arjasu dzunub wal khotoya. Kemudian untuk mensucikan dari kotoran-kotoran dosa dan kesalahan-kesalahan. Dosa, kesalahan. Wa tadribuhu alal badli wal infaqi fisabilillah. Dan untuk melatih diri kita agar mudah memberi, berinfak fisabilillah. Kalau kita sudah terbiasa mengeluarkan zakat, itu kita infak itu enteng. Tidak dilihat-lihat lagi, udah, karena kita memang sudah terbiasa membayarkan zakat kita. Karena memang itu bukan milik kita, bukan hak kita. Itu hak orang lain kalau kita paham terhadap syariat tentang zakat ini. Kemudian nomor 3, muasatul fakir, untuk menghibur orang-orang fakir. Ya, menghibur orang-orang fakir. Orang fakir itu dihibur dengan lisan seneng, tapi kalau dihibur dengan yang merah-merah lebih seneng mereka itu, bisa senyum. Tapi kalau hanya lisan kita, ya sabar, hidup itu gini, oh ya. Tapi kalau sudah merahnya keluar, itu lain. Ya, penangkapannya itu insya Allah akan lain. Wasadu hajatil mu'awizina. Kemudian untuk menutup hajat orang-orang yang memang terdesak dalam kebutuhan dia. Jadi yang masih banyak tunggakan SPP anaknya misalnya, atau karena kredit-kredit yang macet yang tidak bisa dia cicil. Nah, itu kalau dapat zakat, masya Allah. Wal baisina, orang-orang yang susah. Wal mahrumin, orang-orang fakir tapi dia tidak senang minta-minta kepada yang lainnya. Kan orang fakir itu kan ada dua. Fakir yang senang mengiklankan diri dia bahwa saya itu fakir, saya berhak untuk mendapatkan zakat. Mosok seperti saya nggak ada yang bantu. Mosok seperti saya nggak ada yang membuka matanya. Mosok seperti ini nggak ada yang ngasih kepada saya. Kan ada. Ya, sebagian yang seperti, tapi ada sebagian juga yang dia itu memang menutup kefakirannya. Jadi nggak mau dia minta-minta kepada yang lainnya. Ya, nggak mau minta-minta kepada yang lainnya. Jadi nggak ngarep-arep, walaupun DKI arep sebetulnya. Tapi nggak terlalu ngarep kepada yang lainnya. Maka ini yang disebut dengan mahrumin. Ini adalah orang yang mulia yang seperti ini. Karena kalau sering minta-minta, bagaimana hadis apa? Di yaumul kiamah, maka dia tidak akan ada daging di wajahnya. Tidak ada daging di wajahnya. Kenapa? Sering minta-minta kepada yang lainnya. Ar-Rabi' yang nomor 4, tahqiqu takaful wa ta'awun wal mahabbah baina afrodil mujtama'. Adalah untuk mewujudkan solidaritas di antara kita, kemudian ta'awun, ada kerjasama, wal mahabbah, saling cinta kasih, baina afrodil mujtama', di antara individu-individu yang ada di masyarakat. Jadi saling ada solidaritas, membantu satu dengan yang lainnya. Fahinama yu'ti al-ghani akhahu al-fakir zakata malihi, maka ketika seorang yang kaya memberikan kepada saudaranya yang fakir dari zakat harta dia, yastallu biha, maka dia akan membuang ma'asa ayakuna fi qalbi min hikdin, maka dia akan menyingkirkan, membuang apa yang ada di dalam hati orang-orang fakir, yaitu apa? Hikat, iri, dengki. Karena terkadang orang miskin fakir itu ya iri kepada orang-orang yang kaya. Wa tamanin li zawali ma huwa fihi min nikmatil ghina. Dan orang fakir yang tadi ada hikatnya, ada iri dengkinya, kemudian orang fakir yang dia itu juga berharap hilangnya nikmat dari orang-orang kaya.
Ya, doa yang jelek dari orang-orang fakir kepada orang-orang kaya yang mereka itu enggak peduli dengan keadaan orang yang fakir. Wa bidzalika tazulul ahqadu wa ya'umul amnu. Kalau bisa terbayarkan zakatnya, maka akan hilang kedengkian-kedengkian tadi. Oh, orang kaya juga perhatian sama kita. Ya, yang sebagaimana yang kita sampaikan dulu, kalau bayar zakat ya tidak dibagi 50-an ribu, 100 ribu, tapi mungkin beberapa orang saja yang dia itu memang paling butuh, kemudian diangkat utang dia. Kalau dia tiap bulan itu minusnya 1 juta misalnya, harus utang sana sini 1 juta karena kebutuhannya banyak, maka dikali 12 bulan berarti dia punya hutang 12 juta. Kalau kita bayar punya zakat 25 juta, 20 juta kasihkan dia ini. Nih, untuk bayar utang kamu 12 juta. Seneng gak kira-kira? Ya seneng, daripada TKI 1.000. Ya, 12 juta Masya Allah ini sudah bisa sujud syukur dia. Hilang hutangnya 12 juta. Maka kita utamakan bayar zakat itu terutama untuk kerabat sendiri, keluarga sendiri. Kita sebagai kakak punya adik, berarti kasihkan adiknya. Kita adik punya kakak, kasihkan kakaknya. Kemudian para istri yang punya usaha bagus, ya kaya-kaya, kasihkan kepada suaminya yang melas-melas. Ya, yang wah suamiku melas banget, udahlah daripada yang lain kasihkan suamiku dulu. Itu sangat berhak mendapatkan zakat. Tiap hari rupanya melas kok. Ya, mukanya kayak dompet di tanggal 28, sudah ditekuk terus itu. Kasihkan ini dulu, karena memang terkadang suami punya usaha sendiri, istri punya usaha sendiri. Nah itu daripada zakatnya kasihkan orang, ini ada orang melas di hadapan dia, kasihkan dia dulu. Ini. Kemudian yang nomor 5, inna fi adaiha syukranillah ta'ala alama asbagha 'alal muslim min nikmatil mali. Sesungguhnya dalam penunaian zakat itu ada rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang Allah limpahkan kepada seorang muslim dari nikmat harta. Wa ta'atan lillahi, dan agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi tanfidhi amrihi, dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai wujud syukur bahwasanya Allah itu memberikan amanah kepada kita harta, memberikan amanah kepada kita uang yang banyak. Ingat, itu bukan milik kita semua, tapi ada hak orang lain yang harus kita berikan. Yang nomor 6, annaha tadulu ala sidqi imanil muzaki. Bahwasanya dengan membayar zakat itu menunjukkan atas kebenaran iman muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Li'annal malal mahbuba, karena sesungguhnya harta yang dicintai la yukhraju, tidak dikeluarkan illa li mahbubin aktsara mahabbatan, kecuali untuk ditujukan kepada orang yang dia cintai dengan lebih banyak mahabbah atau kecintaan. Walihada sumiyat sodakoh, maka inilah disebut dengan sodakoh. Jadi sodakoh itu artinya bukan pemberian, itu bukan. Sodakoh itu artinya apa? Dari sodakoh, sodik, sidek, yaitu apa? Membenarkan, dari pembenaran, betul-betul pembenaran iman, wujudnya dengan memberikan harta kepada yang lainnya. Maka ini namanya sodakoh. Jadi sodakoh itu artinya bukan pemberian. Lisidqi talabi sahibiha li mahabbatillah wa ridahu, karena dengan benarnya keinginan dari pemilik tadi untuk mendapatkan mahabbah Allah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, annaha, nomor 7, anna sababun li ridho rabbi, bahwasanya zakat, membayar zakat itu adalah sebab untuk mendapatkan ridho Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuzulil khairat, turunnya kebaikan. Wa takfiril khotoya, untuk menghapus kesalahan, wa ghairiha, dan selainnya. Ini adalah 7 hikmah ketika kita bisa mengeluarkan zakat yang ada pada diri kita. Manfaatnya sungguh luar biasa untuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.